Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga konsistensi dalam beribadah dan cara menghindari lemah iman? Gampang, konsisten aja ibadah dan hindari lemah iman itu. Simpel kan? Cara konsisten ya konsisten. Tahapannya kan 10 kan? Konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsis 10. Nah. Lemah iman, obatnya ada 57. Ada berapa? 57 ini berdasarkan hadis Al-Bukhari di topik nomor 2 namanya Kitabul Iman. Di topik itu nanti ada 57 hadis plus panduan-panduannya, plus penyebabnya. Lemah iman ini bisa karena maksiat, bisa karena lekat dengan dunia, bisa karena ibadahnya menurun. Ini melemahkan iman. Karena itu nanti ungkapannya begini, al-imanu yazidu wa yantaqisu, yazidu bit-ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun, naiknya karena taat, lemahnya karena maksiat. Maka jika Anda bertanya cara menghindari lemah iman, caranya adalah konsisten dengan ketaatan dan hindari maksiat. Ketaatan di sini apa? Yang positif-positif dibagi 3 bagian. 1, taat dalam ibadah terkait dengan Allah, hablum minallah. Salat, tingkatkan salatnya. Saya ulangi ya, tingkatkan salatnya dari yang fardu tambah dengan sunnah, mulai latihan. Maka ketika salatnya naik, salat itu kan bagian dari taat. Produk taat itu pertama sholat. Lawan taat itu maksiat. Karena itu fungsi sholat ketika dijelaskan dalam Al-Quran adalah pencegahan pada maksiat. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya munkar. Kalau sholatnya benar ditunaikan, maka sumber maksiat fahsya dan mungkar itu pasti dicegah. Kalau sholatnya benar. Nah, maka cara kita menghindari lemahnya iman itu, caranya naikkan dengan apa? Salat. Karena itulah salat di dalam Al-Quran disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan dibuka dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Latihannya bagaimana? Latihan tingkatkan salatnya dari yang fardu tambah sunnah. Jangan ekstrim dulu, mulai dengan rawatib yang nempel ke salat fardu. Subuh sebelumnya ada sunnah 2 rakaat dulu, baru salat subuh. Zuhur sebelumnya ada sunnah 2 dulu, mampu 4, setelahnya sunnah lagi. Kalau sudah terlatih demikian, akan terjadi perubahan pada kehidupan, imannya akan naik otomatis. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana? Kadang-kadang kan ada malasnya. Malas itu butuh motivasi. Motivasinya diperdengarkan dalam suara azan. Ada 2 motivasi. 1, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kalimat takbir diperdengarkan nama Allah, disebutkan dalam panggilan. Ya, namanya siapa Mas? Irwan. Mas Irwan dipanggil Allah, apa artinya? Kenapa tidak bisa menjawab? Ustadz Adi dipanggil Allah, apa artinya? Meninggal, itu kan? Meninggal kan? Ketika mendengar itu, rasakan satu saat kita pulang. Sibuk apapun pulang, sebaik apapun pulang, sepandai apapun pulang, sekaya apapun meninggal. Selalu kesini kan lewat kuburan tuh, Tanah Kusir. Sekarang saya lewat, besok saya dilewati, gitu kan? Mau besok dilewati, gitu kan? Artinya meninggal kan? Sekarang pertanyaannya, Bapak kalau pulang ke kampung, terus punya hubungan yang tidak baik dengan orang kampung, enak pulang tidak? Tidak. Mau pulang tidak? Tidak. Tapi kalau punya hubungan baik enak kan? Kita kalau pulang kepada Allah dan punya hubungan baik dengan Allah, enak pulang. Nabi cerita tentang hisab satu kali. Hisab, orang tegang tuh. Hisab di tangan kiri, di tangan kanan, gini gitu, dan orang tegang. Tiba-tiba orang Arab Baduy jalan, enak aja santai. Nabi cerita hisab tegang, dia santai. Sahabat bingung, jengkel juga. Orang Baduy datang nih dari padang pasir, datang santai begini, ya kan? Nabi nanya, klarifikasi. Nabi kan diberikan petunjuk, tahu, tapi untuk mengungkap di lisannya supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Kenapa engkau begitu santai dalam suasana hisab? Dia malah cuma tanya begini, ya Rasulullah, yang menghisab Allah kan? Iya Allah katanya. Bukan Anda kan? Bukan manusia kan? Bukan. Sepanjang Allah yang hisab, saya santai aja. Allah kan punya kasih sayang, pasti saya akan dihisab dengan kasih dan sayangnya. Jadi dia merasa, ada hadis lain mengatakan begini, bahasa bebasnya itu begini, gak apa-apa sepanjang dengan Allah hubungan saya kan baik dengan Allah, gak ada masalah.
Maka sepanjang hubungan saya baik, gak ada masalah saya dihisap. Artinya apa? Ada orang-orang yang merasa pulang pun santai karena merasa punya hubungan baik. Sholat itu kenapa disebut sholat? Seakar dengan kata silah, karena dalam sholat dilatih kita untuk terhubung dengan Allah dalam keadaan yang baik. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha. Maka jika engkau telah menunaikan sholat, pastikan koneksimu tersambung dengan Allah. Makanya kenapa secara fikih disebut dengan doa? Karena saat berdoa tersambung kita dengan Allah. Sholat itu satu-satunya ibadah yang langsung melatih hubungan baik kita dengan Allah. Maka ketika mendengar suara azan, Allahu Akbar, segera pikirkan, kalau saya meninggal hari ini, apakah hubungan saya sudah baik dengan Allah atau belum? Jelas? 2. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Apa artinya falah? Falah itu dalam bahasa Arab itu punya 2 arti. Sukses dan bahagia. Kalau dilihat kamus Arabic English itu success and happiness. So not only success, but also happiness. Jadi bukan hanya sukses, tapi juga melahirkan kebahagiaan. Sukses plus bahagia. Kan kita sudah pernah belajar ini. Tidak semua orang sukses itu merasakan kebahagiaan. Ada orang sukses di perusahaannya champion, tapi tidak bahagia di rumahnya. Kesuksesannya tidak membawa kebahagiaan. Ada orang merasa bahagia, ya bahagia aja, tapi nggak sukses dalam pekerjaannya. Ibu pilih mana? Sukses tapi tidak bahagia, atau bapak bahagia tapi sukses? Gantilah begini, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nah kan, Allah tuh maha tahu sebelum dipilih sudah ditampilkan sukses dan bahagia. Kalau ini saja namanya fauz, kalau ini saja namanya farah, kalau digabungkan jadi falah. Ya, hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa saya mesti salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya engkau belajar dari sholat itu, bacaannya, gerakannya, terkoneksinya dengan Allah. Ketika engkau punya koneksi dengan Allah dan engkau terapkan hikmah dari praktek sholat ini dan bacaannya, engkau pasti sukses dan bahagia. Tidak ada orang dengan profesi apapun di zaman Nabi yang dilatih dengan sholat, kecuali hidupnya sukses dan bahagia. 2 ini sudah pasti karena jaminan dari Allah. Sudah pasti. Jadi kalau ada pekerjaan yang belum sukses, hati yang belum bahagia, coba cek yang pertama. Relasi dengan Allahnya sudah bagaimana? Baik belum? Koneksinya seperti apa? Oke, akalnya dipakai. Kalau saya mau kerja, saya punya relasi. Ordal. Mudah tidak? Bosnya teman saya, mudah tidak? Sekarang saya punya hubungan baik dengan Allah. Saya punya Allah. Mudah tidak? Apa yang sulit bagi Allah? Nah ini yang kurang. Punya Allah itu Pak, Bu, yang harus dilatih. Kalau dalam hati sudah begini, saya punya Allah, itu ringan semua itu. Gak ada masalah berat. Sering mengeluh itu karena itu kurang, rasa punya Allahnya itu belum muncul. Masalah seberat apapun, saya punya Allah, ringan. Pekerjaan belum datang, saya punya Allah, ringan. Kalau sudah punya Allah Pak, mau di tempat panas, mau di tempat, mau sakit, itu ringan. Bilal bin Rabah, kurang apa Pak? Dibaringkan di batu yang sudah dipanaskan. Di padang pasir dengan suhu yang panas. Batu dipanaskan. Direbahkan, diikat, kemudian dicambuk. Ahad. Jawaban di lisannya. Cambukannya murtad, irtad. Balik kamu murtad. Jawabannya ahad. Setiap irtad ahad. Setiap dicambuk makin nikmat. Ahad. Malah menikmati itu. Karena merasa punya Allah. Setelah rasa punya Allah itu hadir dalam jiwanya, dikirimkan Abu Bakar. Allah ilhamkan, datang, lewat situ dibebaskan. Selesai. Itu yang harus kita latih tuh. Kalau sudah merasa terkoneksi dengan Allah, ringan semuanya, masalah apapun selesai. Nah, sholat itu melatih kita terhubung. Kalau sudah terhubung, nanti sholatnya khusyuk. Kalau sudah khusyuk, kita merasakan bacaan sholat bukan sekedar formal diucapkan, dibawa sebagaimana harus kehidupan. Allahu Akbar, Abu Bakar baru takbir sudah menangis. Ali bin Abi Thalib dengan azan sudah gemetar. Ada apa kalimat takbir itu? Ini Pak ya, lihat sini. Tangan, telapak tangan di atas yang kanan, yang kiri ditutup begini, disimpan di sini. Ini ada hikmahnya. Kenapa kalimat setelah ini Allahumma ba'id? Kenapa kemudian wajah tuh? Ini ada turunannya dari mulai takbir begini sampai begini. Dulu kan ada materi sholat di sini ya. Kalau filenya masih ada silahkan buka itu. Ya, saya masih ingat kok.
Yang praktekkan dulu Mas Boy namanya itu. Ikut sujud apa. Nanti kalau sudah selesai mungkin kita coba tajamkan kembali tentang fikih sholat. Ini ada maknanya semua. Nah, jadi kalau dipanggil hayya 'alal falah itu solusi. Makanya dulu orang dengar panggilan adzan itu senang. Kenapa? Karena yang punya masalah akan selesai. Hayya 'alal falah, selesai masalah saya nih. Saya punya hubungan baik sama Allah. Curhat, sujud, selesai masalahnya. Makanya Nabi Yakub bilang, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kalau saya sedang punya masalah, seberat apapun, saya sujud, saya hamparkan sajadah, saya sujud, saya surhatkan sama Allah. Di atas hamparan sajadah, bukan hamparan Instagram. Ya, nah, jadi kalau dengar hayya 'alal falah, sukses nih, panggilan kebahagiaan. Nggak senang ketemu Allah ya, Masya Allah, senang, enak, salat tuh enak, nikmati enak, Masya Allah. Gak mau selesai kita, kalau menikmati salat tuh gak mau selesai. Ya, kadang tuntutan kehidupan aja yang membuat kita pengen selesai. Tapi kalau dinikmati itu enak Pak, berdiri ruku itu enak. Ya, terus Subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Ya Allah ampuni saya. Terus ingat dosa kita tuh apa ya? Tadi saya bicara salah, saya natap salah. Ingat. Nangis tuh kan. Udah kerasa enaknya. Bangun tuh. Itu kalau dinikmati enak-enak sekali. Terus setelah selesai itu tenang hatinya. Karena lepas kan. Coba rasa itu didapatkan dalam sholat. Ya. Kalau sudah dapat rasa itu tuh menikmati sholat tuh lain. Nanti ada kerinduan untuk sholat lagi. Ya, kalau belum dapat itu capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barusan adzan lagi nih asar. Capek. Bagaimana menyikapi saudara kandung yang murtad? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Pertama, doakan dulu. Berdoa kepada Allah supaya ia diberikan hidayah kembali oleh Allah, melembutkan hatinya, dan jangan putus asa dalam berdoa itu. Jelas? 2, ingatkan selalu sampai titik akhir, entah Anda meninggalkan dia atau dia meninggalkan Anda. Titik terakhir. Ya, terus diingatkan selalu. Nah, cara mengingatkannya bagaimana? Quran surah ke-16 misalnya ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan bijak, dengan hikmah dulu. Tampilkanlah. Kadang gini, ini ada perbedaan. Orang masuk Islam itu dia menggunakan akalnya. Tapi orang keluar Islam biasanya umumnya itu menggunakan nafsunya. Itu perbedaannya. Dan itu yang nampak dalam kehidupan. Anda boleh kaji silakan, buktikan ini silakan. Ya, orang kenal Islam itu dari belajar. Pengen kenal, belajar, kenapa begini, itu, telusuri, putuskan masuk Islam. Ya, beberapa kemarin ada yang datang masuk Islam. Dan Masya Allah ada anak muda, ketemu sekali kami, diskusi, ngobrol. Terus ada satu acara, ketemu lagi gitu, udah ini. Tiba-tiba minta izin diantar ibunya. Ibunya Katolik, kakaknya juga masih non-muslim. Itu minta untuk masuk Islam diantar ibu dan kakaknya. Ke tempat kami di Bekasi itu. Bersahadatnya itu ditemani ibunya. Ya, dan kita sampaikan dalam Islam begini, dan Masya Allah gitu, ada perubahan-perubahan, ketertarikan dan sebagainya. Jadi itu hikmah. Nah, orang mau belajar Islam itu ketika tanya kenapa, saya belajar tentang sholat, belajar tentang ini, tentang itu, dan memutuskan. Itu biasanya kecenderungan orang masuk Islam itu belajar. Sebaliknya orang keluar, biasanya yang keluar tuh dari potensi nafsu. Ada yang mau dicapai. Entah itu materi, entah itu ini, entah itu, atau cara pandang yang keliru menilai satu perilaku. Ya, sehingga tidak mendapatkan gambaran yang benarnya. Ya, dianggap misalnya, oh ini nih, karena yang sering isu teroris nih, ini, tiba-tiba mendapatkan satu keadaan yang berbeda, yang enggak dia temukan di lingkungan dia, bukan umat Islam secara umum. Sehingga disimpulkan yang ideal itu yang seperti ini. Padahal di tempat lain belum tentu seperti itu. Jelas ya? Nah, sehingga dari pengalaman itu ambil sebagai hikmah. Coba bantu kembali sehingga menemukan potret Islam yang benar. Makanya saya sering katakan ya, ustadz-ustadz tuh ya, pejabat-pejabat yang muslim kasih contoh. Ya, karena nanti ketika Islam itu ditampilkan, nilai keislamannya muncul. Kalau berbuat salah, yang disalahkan agamanya juga. Ya, pejabat misalnya muslim, terus korupsi misalnya, yang disalahkan Islamnya, orang Islam korupsi itu. Udah cari aja yang bukan Islam tapi nggak korupsi, kan salah. Salah. Udah datang yang lain misalnya, dia bawa sikap yang benar. Dalam konteks kebenaran universal, perhatian bagus ini, walaupun mungkin nggak sholat, nggak apa dan sebagainya, orang salah menyimpulkan nantinya. Ya, nah itu dipertaruhkan, makanya jabatan itu termasuk yang hisabnya tinggi di hadapan Allah. Termasuk ini ustadz-ustadz begini nih, yang ngajar para kiai dan sebagainya.
Yang paling celaka itu muridnya jamaah cari akhirat, ustadznya cari dunia. Wah, itu celaka. Karena itu tolong didoakan ya. Tolong didoakan itu. Ya, seringkali terjadi perselisihan di antara para pengajar, ustadz itu bukan masalah pendapatan kadang-kadang itu. Ya, masalah dunia, masalah jamaah, masalah macam-macam, capek gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini didoakan. Yang kedua, tampakkan. Jadi kalau kesimpulan dia keluar melihat keras, maka Anda jadi yang lembut. Anda lembut. Dengan kelembutan itu dia sadar, enggak semua orang Islam itu begitu. Oh, rupanya dia tidak mengamalkan ajaran agamanya dengan benar. Jadi cari dari kesimpulan potret dia, tunjukkan keberlawanan dengan cara yang lebih baik. Ya, dari situ nanti kemudian ya bisa dapatkan contoh-contoh yang lainnya dari ustadz-ustadz yang ada, orang-orang teladan yang baik dan sebagainya. Tapi intinya jangan putus dalam berdoa. Ya, jangan putus dalam berdoa. Maaf, saya mau tanya caranya mencegah kita bermaksiat. Anda mungkin ya, bukan kita. Mencegah kita bermaksiat ketika sedang sendirian. Oh, jangan maksiat, udah. Caranya hadis Nabi riwayat Muslim nomor hadis ke-8. Munculkan sikap ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan kegiatanmu ibadah saat sendirian, saat sedang berjamaah, rasakan Allah mengawasi kita sekalipun kita tak melihatnya. Jadi kalau misalnya terfikir ingin berbuat maksiat, nonton hal yang dilarang, berbuat yang tak pantas ketika sendirian, rasakan Allah melihat. Satu. Yang kedua, rasakan ketika akan bermaksiat meninggal. Ketika akan bermaksiat, walaupun sendirian bermaksiat, ketika dikerjakan, rasakan. Bagaimana kalau sedang melakukan itu meninggal? Nggak ada orang mau korupsi, ngambil, bagaimana kalau meninggal dalam keadaan korupsi? Meninggal dalam keadaan berzina. Meninggal dalam keadaan berbuat fahsya, meninggal dalam keadaan mungkar. Itu nasihat terbaik, itu kematian. Nasihat terbaik, kematian. Kalau ada orang ngajak ke tempat yang tak baik, ngajak perbuatan tak baik, bayangkan kalau itu dikerjakan lalu meninggal. Dua ini digabungkan, diawasi Allah, merasa akan meninggal, itulah nasihat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah yang di hadisnya diriwayatkan keduanya dikutip oleh Imam Nawawi nomor hadis ke-18 dalam Al-Arba'in. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsuma kunta. Selalu jaga takwamu dimanapun kau berada, baik dalam keadaan sendirian ataupun dengan banyak orang. Jaga takwamu, hubungan dengan Allah, merasa diperhatikan Allah. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pastikan wafat dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah, dan ini kalimat dibuka dengan takwa. Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Jangan sampai malu kalau meninggal sedang maksiat. Ya, malu kalau meninggal ditulis oleh malaikat. Diviralkan hari kiamat tuh, ketulis wafat dalam keadaan sedang maksiat, dibuka. Ketahuan deh sama orang semua. Bukan orang semua, orang sekampung. Ya, orang semuka langit dan bumi menyaksikan itu. Jelas ya?